oleh Imam Muslim, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi addal amanah wa balaghar risalah wa nasaha lil ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Masyaallahu kan wa ma lam yasa lam yakun. Para santri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mungkin rehat selama kurang lebih 1 bulan 4 pekanan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam agenda maklumat yang perlu saya sampaikan, di mana dalam banyak maklumat ini tentu ada yang kemudian merubah, ada yang kemudian menguatkan, ada yang kemudian mungkin ada hal yang baru. Sebelum kita masuk ke maklumat, saya ingin menyampaikan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling manfaat bagi manusia yang lain. Menjadi emas mungkin memang mewah dan menyilaukan. Tapi tanah yang dianggap kotorlah sesungguhnya yang banyak menumbuhkan tanaman. Yang tanaman itu adalah tanaman-tanaman yang indah. Sehingga ketika Rasulullah SAW mengatakan khairun nas anfa'um linnas, maka sesungguhnya orang hebat itu bukanlah yang mewah dan menyilaukan, tapi ia yang punya manfaat kebaikan bagi banyak orang. Itu poinnya di dalam Islam. Maka iwafillah rahimani wa rahimakumullah, para santri yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu filosofi yang mungkin perlu kita camkan dalam hal ini, yaitu filosofi ketika kita mau memasak nasi goreng. Pernah masak nasi goreng? Ya. Karena masak nasi goreng ini adalah masak yang paling gampang. Di situ ada garam, ya, dan lain sebagainya, ada bawang dan lain sebagainya. Apalagi kalau kemudian nasi goreng itu diminum, bagi para laki-laki diminum dengan kopi. Ya, subhanallah, ya. Maka dalam kehidupan itu garam yang tidak pernah nakal, jika kita mau masak nasi goreng itu selalu dicubit. Selalu dicubit. Gula yang diam saja itu selalu diaduk. Kopi yang pahit, ya, tapi bagi laki-laki khususnya adalah dianggap kopi itu adalah enak. Cabai yang tidak suka persoalan, tapi selalu kena tumbuk, kena iris. Bahkan bawang yang tidak pernah salah pun selalu diiris-iris dalam rangka untuk menyedapkan masakan nasi
goreng. Itulah hidup dan kehidupan. Selalu penuh dengan pengorbanan. Maka di balik pengorbanan yang ada itu pasti ada pencapaian. Pasti ada pencapaian. Ya. Artinya apa? Kita menjadi santri di sini, ya, kemudian bisa membaca kitab kuning, menghafal Al-Quran, hafal nadham Imriti, hafal nadham Alfiyah dan lain sebagainya. Ini adalah karena kita ada pengorbanan, mengorbankan waktu, mengorbankan tenaga, mengorbankan jauh dari orang tua, mengorbankan hal-hal yang harusnya kita korbankan dalam rangka untuk pencapaian itu. Maka tentu ketika kita ke pesantren ini kan semata-mata tidak dalam rangka untuk mencari ilmu, tapi sesungguhnya ketika kita ke pesantren itu adalah dalam rangka untuk mencapai bagaimana fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Maka ada filosofi yang kedua. Ketika kita minta air dan air itu untuk kita minum, maka pasti akan diberikan dengan gelasnya. Tetapi minta gelas belum tentu di dalamnya ada air. Begitulah ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, jika kita mencari akhirat pasti akan mendapatkan dunia sekaligus. Itu pasti. Hukum alamnya pasti. Tapi ketika kita mencari dunia, maka belum tentu akan mendapatkan akhirat. Jadi kita di sini ini dalam rangka untuk bagaimana rumah masa depan kita itu cerah. Rumah masa depan kita cerah itu adalah akhirat. Ya, maka tentu semakin tinggi ilmu seseorang, semakin bijak seseorang, semakin banyak wawasan seseorang, semakin banyak baca kitab, banyak baca buku, semakin banyak piknik, maka seseorang itu bisa dinilai sesungguhnya kepribadiannya. Maka orang yang bijak itu adalah yang santun bicaranya. Orang yang baik itu yang sopan perilakunya. Orang yang pintar itu adalah orang yang tepat pemikirannya. Orang yang stres selalu menyindir. Apa-apa ngomongannya nyindir. Omongannya selalu tidak enak. Wallahu a'lam bishawab. Itulah sesungguhnya kita menjadi santri itu filosofinya dalam rangka untuk itu, bukan untuk yang lain. Maka iwafillah rahimani rahimakumullah, yang terakhir dari tausiah ini adalah bagaimana kemudian para santri ini memposisikan dirinya bahwasanya kita di sini itu sebagai agent, sebagai agen. Ya, kalau sekarang ini dalam rangka pemilu, katanya agent of change, ya, agen perubahan. Tapi sesungguhnya agen perubahan yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya itu adalah orang-orang yang memang konsisten dan selalu taat di dalam menjalankan koridor-koridor syariat Allah Subhanahu wa ta'ala.